pemirsa, inilah dia prospek Jatim bersama saya Ebil Faiza. Masih ingat dengan krisis moneter tahun 1998 silam? Salah satu sektor yang mampu bertahan di saat krisis terburuk pun adalah sektor UMKM. Karena itu wajarlah sudah kalau pemerintah dan juga pihak-pihak terkait lainnya memiliki concern tersendiri untuk bisa semakin menguatkan dan juga memberdayakan sektor yang satu ini. Nah, untuk tahun ini kira-kira seperti apa prospek dari UMKM yang ada di Jawa Timur dan bagaimana kedepannya nanti akan dibawa kemana dan upaya-upaya apa saja untuk bisa melakukan upaya penguatan dan pemberdayaan mereka. Nah, di samping saya sudah hadir tamu spesial kami hari ini yaitu Pak Dedi Prastyo Winarto. Beliau ini merupakan Ketua Umum Asosiasi UMKM Jawa Timur. Apa kabar Pak Dedi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Semangat UMKM selalu. kita juga alhamdulillah baik. Alhamdulillah semangat selalu. Semangat selalu. Tapi Iya. kalau melihat sampai sejauh ini perjalanannya seperti apa teman-teman UMKM yang ada di Asosiasi UMKM Jawa Timur? Baik. Terima kasih Mbak Emil. Emil. Baik. Sedikit kami sampaikan begini. Asosiasi UMKM Jatim itu adalah jejaring. Jejaring pengusaha-pengusaha UMKM Jawa Timur. Kalau saya lebih senang itu pelaku UMKM saya nyebutnya adalah pengusaha-pengusaha karena istilah UMKM itu hanya istilah aset dan omset saja, istilah kapasitas usaha saja. Berarti jejaring pengusaha-pengusaha yang kapasitasnya UMKM di seluruh Jawa Timur. Baik, kalau terkait pertanyaannya bagaimana prospeknya ke depan, nah ini saat ini pelaku-pelaku UMKM di Jawa Timur itu sangat banyak, pengusaha-pengusaha itu sangat banyak. Karena apa? Karena tiap tahun pun itu akan bertumbuh terus. Karena salah satu hal yang mendukung itu adalah ketika produksi pendidikan, katakanlah hasil pendidikan. Hasil pendidikan itu kan pilihannya kan biasanya ada bekerja sesuai harapan, karena kemudian lapangan pekerjaan terbatas. Yang terakhir muncullah entrepreneur baru, pengusaha-pengusaha baru. Inilah nanti akan bertumbuh terus. Baik, mengenai bagaimana ke depannya, yang pasti perekonomian Jawa Timur bisa berkembang, tumbuh, dan selalu di atas rata-rata nasional adalah salah satu faktor utama kontribusinya 50% lebih adalah dari para pengusaha-pengusaha UMKM di Jawa Timur. Berarti apa? Ini sangat-sangat penting. Artinya mereka memang aset untuk Jawa Timur begitu aset ya? luar biasa ini, aset luar biasa. Misalkan kami, katakanlah di Asosiasi UMKM Jatim jejaring. Mulai dari katakanlah sebelah barat itu selatan Pacitan, utara Bojonegoro, ya sebelah timur utara Sumeneb, Banyuwangi itu jumlahnya sangat-sangat luar biasa banyak, Mbak. Sangat-sangat luar biasa banyak. Yang paling menonjol UMKM ini di sektor apa? Katakanlah di kami itu membawai banyak sektor kan. Kalau pelaku UMKM istilahnya mulai katakanlah sektor produksi, jasa atau apapun yang kapasitasnya masih dalam katakanlah mikro yang asetnya 30, omsetnya 50, omsetnya 300 juta itu sudah masuk skala itu. Berarti otomatis dalamnya masuk dalam sana. Kalau pertanyaan yang paling menonjol saat ini, semuanya sangat menonjol. Tapi ada tapi. Ini saat ini yang menarik adalah ketika banyak entrepreneur atau pengusaha-pengusaha baru ini yang bergeraknya cepat itu di sektor industri kreatif. Saat ini industri kreatif menonjol. Karena apa? Karena pertama dari sisi modal itu tidak terlalu banyak. Kemudian yang diperlukan adalah inovasi, kemampuan menangkap peluang, nah, yang diperlukan kemampuan akses pasar. Nah, sedikit kami cerita juga bahwa teman-teman ini berkumpul dalam suatu wadah, katakanlah saya nyebutnya rumah kita bersama dalam wadah Asosiasi UMKM Jatim ini. Salah satu tujuannya adalah membangun jejaring. Membangun jejaring dalam arti di sini adalah membangun jejaring antar pengusaha-pengusaha UMKM sendiri, Pak. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan kemandirian yang pasti terakhir membangun kesejahteraan ekonomi. Jadi mereka tidak tergantung pada organisasi atau instansi tertentu. Kita sejak awal para pengusaha kalau ingin maju harus berpikir membangun diri sendiri. Ini kita, kalau kami di konsepnya seperti itu. Itu bagi mereka atau pengusaha di sektor UMKM yang memang mereka sudah sudah
settle begitu ya. Tapi bagi mereka yang baru masuk, baru berusaha menjadi UMKM begitu, tentu pembinaan, pelatihan, pendampingan itu juga mereka butuhkan. Sejauh ini mereka untuk UMKM yang level ini sudah mendapatkan sentuhan begitu kah, atau memang masih ada sebagian yang ternyata mereka masih belum mendapatkannya? Gini, kalau kita ngomong masalah pembinaan dan sebagainya, yang pasti pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat support. Nah, kita apresiasi, luar biasa supportnya terkait masalah pembinaan, termasuk pendampingan dan sebagainya. Tetapi satu hal, Mbak, kalau ngomong kita ingin membangun kesejahteraan, membangun kemandirian, itu harus berangkat dari niatnya masing-masing kita sendiri, Mbak. Bukan menggantungkan kehidupan, menggantungkan nasib pada salah satu atau apapun. Nah, kalau ingin, karena kita berpikir pengusaha ini salah satu kunci suksesnya adalah di peningkatan kapasitas diri. Nah, dalam ada asosiasi UMKM Jatim kita bentuk seperti itu. Bagaimana mindset pengusaha ini kita siapkan. Usaha apapun kalau sudah dia siap menjadi pengusaha yang besar, tinggal tunggu waktu aja berproses mereka. Tapi untuk kalangan-kalangan tertentu bukan perkara mudah bagi mereka untuk bisa mendapatkan akses permodalan misalnya, akses ke sektor perbankan misalnya, dan memang dibutuhkan pihak-pihak tertentu yang bisa membukakan akses untuk mereka, untuk selanjutnya mereka nantinya bisa manfaatkan fasilitas itu, kemudian mereka juga bisa berdaya untuk diri sendiri. Iya. Itu upaya-upaya ke sana tentu akan dilakukan begitu. Tapi sejauh ini tantangannya apa lagi, Mas? Baik, saya cerita aja. Dalam asosiasi UMKM Jatim itu ada namanya koordinasi yang menyeluruh. Kita siapkan koordinasi yang menyeluruh dari tingkat level katakanlah provinsi, kami ada namanya level pengurus pusat sampai pengurus desa, Mbak. Ini koordinasi menyeluruh kami. Dalam arti apa? Misalkan di kabupaten kami ada namanya pengurus daerah. Pengurus daerah ini, misal kami ada mulai dari ketua, sekretaris bendara, bidang, sampai salah satunya bidang pembiayaan. Kecamatan juga kita siapkan seperti itu. Sampai desa itu ada, Mbak. Nah, dari inilah nanti yang mereka UMKM sekitar, misalkan ada permasalahan, menyampaikan ke kami, menyampaikan ke pengurus itu. Pengurus akan men-share, masuk ke pusat untuk membahas itu. Dan satu hal, mengenai pembiayaan saat ini sangat-sangat support. Dalam arti apa? Banyak perbankan, banyak pihak lembaga-lembaga keuangan malah merapat ke kami. Ketika UMKM sudah tumbuh ya, ketika UMKM sudah tumbuh berkembang, bukan UMKM lagi yang nyari saat ini, banknya yang datang, Mbak. Baik, kembali lagi, masih awal, yang disampaikan juga ada benarnya. Ketika UMKM masih awal, bagaimana dia bisa mengakses pemasaran, bagaimana dia mengakses perkuatan kapasitas, bagaimana dia mengakses permodalan, itulah perlu didampingi namanya. Nah, di kami ada namanya istilahnya berbagi. Berbagi dari siapa yang berbagi? Berbagi dari pengusaha yang kapasitasnya di atasnya, membimbing yang di bawahnya. Oh, jadi memang swadaya benar-benar dari UMKM untuk UMKM. Betul. Gitu ya? Dan sampai sekarang ini, saat ini kita memunculkan namanya itu, namanya adalah marketplace, dalam arti bentuknya adalah website yang kita kelola bareng-bareng, namanya jatimall.co.id. Nah, maksudnya Jatimall ini kita siapkan adalah produk UMKM, itu kita angkat. Dipasarkan. Konsumennya begitu. Siapa yang pertama? UMKM sendiri, anggota sendiri. Anggota kan juga konsumen kan? Ya. Misalkan dia perlu produk dan pelaku UMKM yang lain ada, diutamakan UMKM itu dulu. Baru nanti yang lain misalkan tidak ada, baru keluar. Jadi programnya dari asosiasi ini, UMKM Jawa Timur? Asosiasi, nanti bisa dicek di websitenya juga ada. Kita website, mulai website asosiasi, website jatimall.co.id itu untuk pemasaran juga ada. Dengan optimisme, dengan adanya program-program yang bagus begitu ya untuk kapasitas penguatan kapasitas diri dan juga pemberdayaan UMKM, ini tentu kan ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi di lapangan. Biasanya kesulitan yang sampai sekarang yang masih belum mendapatkan solusi apa nih kira-kira? Kalau kami lebih senang bukan kata kesulitan, Mbak. Istilahnya tantangan. Nah, kalau ngomong kesulitan gambarannya gelap ya. Ini kalau tantangan ya, membuat kita optimis. Tantangan gitu ya? buat optimis dan kita bisa untuk maju. Baik, gini. Pertama tantangannya apa? Nah,
ketika kita membina, dalam arti kita membangun jejaring itu, UMKM itu latar belakangnya kan banyak ya. Berbeda-beda Ada dengan yang latar kemampuan yang berbeda belakang juga ya. SD, SMP, SMA, S2, macam-macam lah. Dengan latar belakang yang berbeda-beda itu otomatis kemampuan, kapasitas diri, pola pikirnya juga berbeda-beda. Ada yang berpikir baik, ada yang berpikir pro, ada yang macam-macam lah ini. Hal inilah menjadi tantangan dari para pengurus-pengurus di Asosiasi UMKM Jatim. Bagaimana membentuk, menyamakan visi. Nah, kalau kita mau maju kan harus sama kan, sama satu hati satu tujuan, kayak lagu itu. Iya. Nah ini kan menarik. Kalau seperti itu, kalau sudah satu visi itu kan apapun gerak memang kalau kita sudah punya, katakanlah kita musyawarahkan, kita buat kesepakatan, kita buat keputusan, semuanya bisa sejalan. Inilah dasar pemikiran kami. Nah, makanya untuk membangun visi kan perlu mbaknya mungkin bertanya, bagaimana cara membangun, menyamakan visi dan pemahaman itu, ya kan? Ini tantangan di kami, ada namanya bidang program dan pelatihan. Ada sendiri Mbak dalam kami. Nah, inilah anggota kami, anggota dan pengurus itu ada namanya training of trainer. Kita siapkan pelatihan untuk membentuk menyamakan visi, namanya itu kami istilahnya adalah team building. Nah, kita berpikir bukan anggota pengurus, ini satu tim kami. Jadi siapa saja yang bisa bergabung di Asosiasi UMKM Jawa Timur yang ini? pertama begini, yang pertama jelas para pengusaha-pengusaha UMKM. Dari segala level. Bisa Dari masuk segala di sini, level, pertama dari segala level. Kemudian untuk gabung nanti ada isian, kita saat ini gabungnya adalah katakanlah di pusat ya. Nah, di pusat sudah settle. Nanti gabungnya kalau kabupaten lewat Pengda, pengurus daerah masing-masing. Di situ nanti diarahkan kira-kira posisi sebagai apa. Karena salah satu hal kami ini kita bergerak berjamaah kan, bukan satu-satu. Nah, ketika ingin kita bergabung, otomatis kita bisa, harapan kita semua adalah saling support. Ya. Bukan istilahnya masuk tapi tidak support. Ya, karena bergerak bersama ini akan bergerak menjadi hasilnya menjadi bersama. lebih luar Betul, biasa begitu ya. iya. Baik, terima kasih banyak Pak Dedi Prasetyo sudah bergabung bersama Iya. kami. Semoga ini menjadi sebuah energi baru bagi teman-teman UMKM, pelaku UMKM dan juga siapapun yang bergerak di industri kecil, menengah begitu untuk melihat masa depan dengan penuh optimisme meskipun ada tantangan, Betul. tapi ada peluang juga di sana. Betul. Terima Ya. kasih sekali lagi sudah bergabung bersama Iya. kami. Sukses untuk teman-teman Terima UMKM di Jawa kasih. Timur dan juga Indonesia. Terima kasih juga pemirsa Anda sudah bergabung bersama kami dalam Prospek Jatim bersama saya Ibu Faiza. Sampai jumpa. Terima kasih.